Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah HP dari brand Xiaomi. Untuk serinya adalah Redmi 9. Jadi kasusnya di sini adalah dia boot loop logo ya. Nah, ini informasi dari usernya, dia restart terus sampai baterainya habis seperti ini. Nah, di situ kita bisa lihat ada logo baterai habis. Dan ketika sambil dicas kita nyalakan pun keadaannya sama ya, tidak berubah sama sekali. Oke, sekarang kita sudah siapkan charger, kita colok chargernya dan kita lihat untuk di bagian nilai arus ampernya dia 0,45, kemudian turun menjadi 0. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan dia boot loop atau restart terus menerus. Nah, kalau misalkan kondisinya sudah seperti ini, berarti ada bagian dari hardware yang mengalami kendala atau kerusakan. Oke, di sini langsung aja kita bongkar HP-nya dan kita akan cek lebih lanjut. Oke, untuk semua baut ini sudah saya lepas dan kita sekarang sudah bisa melihat penampakan dari mesin Redmi 9. Dan untuk kerusakan seperti ini, yang pertama kali kita cek adalah baterai terlebih dahulu ya. Jadi kita lepas dulu soket baterainya, karena di sini kita akan melakukan pengukuran atau pengecekan apakah voltase dari baterai ini berada di angka minimal untuk bisa menghidupkan baterai secara normal. Oke, sekarang kita perhatikan untuk kutub positif itu ada di sebelah kanan ya, sesuai dengan label di soket baterainya. Untuk negatif ada di bagian sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan melakukan pengetesan kutub positif dan negatif. Kita tempel, kita lihat di bagian multitester berapa angka yang ditunjukkan di situ. Voltase yang terbaca adalah 3,6 volt. 3,6 ini harusnya cukup ya untuk bisa dilakukan pengecasan atau cukup untuk bisa menghidupkan sebuah HP. Nah, tapi kenapa di sini dia HP-nya malah restart dan tidak bisa hidup? Oke, langkah kedua setelah kita melakukan pengecekan baterai, kita akan melakukan pengecekan di bagian tombol on off-nya. Karena di sini saya melihat ada sedikit kerusakan ya, walaupun minor kerusakannya, tapi tidak ada salahnya kita cek juga untuk kesehatan dari tombolnya itu, apakah ada short atau konslet atau tidak. Nah, caranya adalah kita ambil selotip dulu, kita potong sedikit atau kita potong secukupnya. Ya. Kemudian selotip ini akan kita jadikan sebagai penutup jalur on off ya, atau tombol volume dan on off itu. Nah, kita tutup jalurnya seperti ini. Cara inilah kita pakai untuk mengecek apakah di bagian tombolnya itu terjadi konslet atau tidak ya. Oke, sekarang kita pasang kembali mesin. Kemudian kita pasang juga untuk soket fleksibelnya, dan di sini hati-hati ya, jangan sampai terjadi kerusakan di bagian soket fleksibelnya itu. Dan untuk soket baterai itu harus kita pasang di paling akhir ya, jadi jangan pernah memasang soket baterai di awal atau di pertengahan proses. Oke, sekarang soket baterai sudah terpasang ya, kemudian kita akan coba melakukan pengecasan dan kita lihat nilai ampernya. Oke, 0,81, 0,11, kemudian kembali ke 0,45, kemudian turun ke 0. Kita perhatikan di layar HP-nya muncul logo ya tadi ya. Kemudian logo Redmi lagi, mati lagi, dan begitu seterusnya. Nah, berarti untuk di bagian tombol ini tidak ada kerusakan ya. Jadi tombolnya ini bisa dibilang masih baik ya, masih berfungsi normal, karena walaupun kita tutup dia kendalanya tetap sama. Kemudian langkah ketiga atau langkah selanjutnya adalah kita tes short ya, kita tes konslet di bagian mesin. Kita ukur untuk di bagian soket baterai positif dan negatif ini
saya mendeteksi tidak ada short atau konslet sama sekali ya. Berarti bisa dibilang untuk di bagian mesin ini aman. Oke, saya ingin memastikan lagi untuk kondisi baterainya, berapa tadi nilai voltasenya. Kita ukur. Di multimeter dia tertera 3,6 volt. Ya, dia tertera 3,6 volt. Secara teori sih harusnya dia sudah bisa. Tapi kita akan memastikan dengan mengecek di bagian label baterainya. Perhatikan untuk di bagian label baterainya, di situ ada tulisan nominal voltage, yaitu 3,8 volt ya di situ. Nah, itu nilai dari voltase normal baterai ini, yaitu sebesar 3,8 volt. Dan tadi kita cek dengan multimeter dia 3,6. Nah, di sini saya ingin melakukan injek tegangan supaya nilai voltase dari baterai itu mendekati dengan apa yang tertera di dalam baterai atau nominal voltase di dalam baterai yang tadi ya, yang tadi kita sudah baca. Untuk nilai yang tertera di multimeter tadi 3,6, kita melakukan injek supaya tegangan ini bisa setidaknya mendekati dari nilai nominal voltase yang tertera di baterainya, yaitu sebesar 3,8 volt. Dan ini saya melakukan injek dengan tegangan 5 volt ya, 5 volt dengan ampere 0,65 ya. Nah, seperti itu. Dan ini kurang lebih sudah 10 menitan ya, saya rasa sudah cukup ya untuk bisa mengembalikan voltase menjadi nilai voltase minimal sesuai dengan yang tertera di baterai, atau setidaknya bisa mendekati nilai voltase tersebut. Kita cek dengan multitester, angka menunjukkan 3,751 ya. Itu sudah mendekati angka 3,8, tidak masalah. Oke, sekarang kita akan tes lagi ya, kita pasang mesinnya. Kita pasang mesinnya dan kita akan coba tes sekali lagi apakah dengan melakukan injek tegangan HP bisa hidup normal atau tidak. Dan perlu diingat ya, untuk soket baterai itu kita pasang di paling akhir. Oke, setelah semuanya sudah terpasang, kita akan coba cek lagi dengan sambil dicas ya. Dan kita perhatikan untuk nilai ampernya nanti. Oke, cas kita masukkan. Kemudian kita perhatikan untuk nilai ampernya 0,46, 0,45. Perhatikan untuk di bagian voltasenya, dari 5 volt dia menjadi 9 volt. Kemudian turun lagi menjadi 5 volt. Dan untuk di layar HP dia Redmi ya, muncul logo Redmi tapi tidak reset lagi, dan kemudian muncul logo baterai dengan persentase 16%. Nah, di sini kita perhatikan dia voltasenya 9 volt. Berarti untuk di HP ini fast chargingnya aktif. Ya, jadi untuk di bagian mesin ini harusnya sih tidak ada masalah. Ya, harusnya tidak ada masalah. Oke, sekarang kita akan coba sambil dicas, kita nyalakan HP-nya, kita tekan tombol power. Oke, logo Redmi sudah muncul. Kemudian mati lagi, muncul lagi logo Redmi seperti itu. Ya, jadi keadaannya tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali. Dan ini saya baru sadar ya, di bagian pojok kiri bawah itu ada tulisan eBlows Success. Ya, di situ di bagian pojok bawah ada keterangan eBlows Success. Saya nggak tahu ya maksud dari kode tersebut. Apakah sebelumnya ini sudah pernah di flash atau tidak? User tidak memberikan informasi sama sekali terhadap hal tersebut. Oke. Nah, untuk tahapan selanjutnya yang sering terjadi kasus restart seperti ini, selain dari tombol on off atau dari baterai, dia juga bisa terjadi kerusakan di bagian fuse baterai
atau yang sering terjadi di bagian IC RF dari HP ini tuh sering juga rusak yang menyebabkan dia restart. Tapi sebelum kita otak-atik di bagian mesin, sebelum kita angkat kaleng dan segala macam, kita akan eksekusi dulu di bagian baterainya. Ya, kita akan eksekusi di bagian PCB baterainya ya, lebih tepatnya di bagian PCB baterainya ada satu komponen yang kita akan melakukan eksekusi di situ. Oke, untuk di bagian soket baterai untuk di bagian baterai di situ ada adhesif yang harus kita lepas. Ya, adhesif berbahan rubber ya di situ sebagai perekat antara baterai ke frame-nya. Oke, ini kita lepas secara perlahan. Ya, dan untuk di HP ini masih tergolong bagus ya, karena ketika ditarik rubbernya dia tidak putus. Oke, ini kita lepas semuanya. Dan total untuk di HP ini itu ada 2 adhesif ya, ada 2 rubber yang harus kita lepas. Oke, untuk kedua rubber ini sudah terlepas dan sekarang kita fokus di bagian baterai. Oke ya. Nah, di sini kita akan melepas isolatif dari baterainya karena kita akan mengakses untuk di bagian PCB mesin dari baterai ini sendiri. Ya, kita lepas dulu selotipnya untuk bisa mengakses di bagian PCB baterai. Nah, untuk melakukan pelepasan selotip ini pelan-pelan saja, tidak harus terburu-buru ya, santai supaya tidak ada komponen lain yang terkena imbas ya, atau malah menjadi rusak. Oke, sekarang kita sudah bisa mengakses di bagian PCB baterainya. Nah, di sini ada satu komponen yang akan kita lakukan eksekusi, yaitu ini disebut dengan fuse. Kita akan melakukan jumper ya di situ, bisa dengan kawat jumper atau kita juga bisa langsung menghubungkan timah ke kedua sisinya itu. Ya, jadi di sini yang akan saya lakukan adalah opsi yang kedua. Saya akan langsung menyambungkan dengan timah, dan untuk di bagian fuse ini saya akan buang saja ya, karena memang sudah lemah ya sepertinya ya. Nah, ini metode yang pertama sebelum kita otak-atik mesin dari HP. Kita akan melakukan eksekusi di bagian ini dan saya putuskan untuk membuang saja fuse yang ada di baterai ini. Nah, ini dia fuse-nya, saya lepas ya. Kemudian saya akan langsung jumper saja dari ujung kanan ke kiri dengan menggunakan timah. Oke, jadi ini penampakannya ya. Saya tidak menggunakan kawat jumper, tapi langsung saya jumper menggunakan timah. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Dan fuse-nya ini saya lepas saja, tidak saya gunakan lagi. Nah, jadi untuk proses penjumpernya seperti ini ya. Langsung menggunakan timah dan saya tidak menggunakan kawat jumper. Oke, sekarang kita ukur apakah dia sudah tersambung atau tidak. Dari ujung ke ujung bisa diperhatikan angka di multitester dia mendekati 0 ya, mendekati 0 ohm. Itu tandanya untuk jumper yang kita lakukan ini sudah terhubung. Sekarang kita menggunakan mode dioda, dia mendekati 0 voltase angkanya. Berarti untuk proses jumpernya sudah terhubung dengan baik. Nah, sekarang kita tinggal kita rakit ulang baterai dan mesinnya. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, perhatikan di situ. Nah, di situ ada muncul logo MIUI yang tadi tidak kita dapatkan ya sebelumnya. Ketika sebelum melakukan proses eksekusi fuse ini, logo MIUI ini tidak muncul, dia hanya restart Redmi kemudian mati lagi. Dan kabar baiknya adalah sekarang dia sudah muncul ke tampilan lock screen ya, HP-nya sudah bisa hidup. Kita cek ini ya, untuk LCD touchscreen dia normal. Jadi untuk tahapannya seperti ini ya, untuk menangani HP Xiaomi Redmi yang restart, dan kendalanya hanya di satu komponen ini saja, disebut dengan fuse atau sikring. Nah, ini saya putuskan saya buang saja, kemudian saya lakukan jumper dengan menggunakan timah di bagian
baterainya. Oke, untuk HP ini tinggal kita rakit seperti sedia kala, tapi tidak akan saya videokan karena saya rasa teman-teman juga sudah bisa melakukan perakitan ulang. Oke, untuk di video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.